Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unbox dan sedikit kupas fitur smartband Huawei yang baru ya. Huawei Band 7. Ini cepat loh, dari sejak dibeli sampai dikirim, jadi bukan pre-order ya. Cuma memang mendingan beli pas first sale-nya, karena harganya saya lihat udah naik lagi, dari 499 ke 599 sekarang. Dan ada yang bundling sama apa, nggak tahu, yang 699. Kalau mau lebih murah lagi, diskonan ada di Blibli kemarin ya. Nggak tahu kalau di JD, tapi saya belinya di Tokopedia karena saya punya cashback di sana. Jadi ini sebetulnya cuma bayar 17.000 karena cashback saya udah 400.000 lebih. Oke, yang beda dari smartband ini ada tulisan sekarang Power by Harmony OS. Saya nggak tahu seperti apa integrasinya dengan Harmony OS karena saya nggak punya smartphone maupun laptop atau tablet yang pakai OS ini. Dan saya berencana pairing ke iPhone ya di video kali ini. Nah, biasanya di Huawei Health di iPhone itu memang fiturnya lebih terbatas dibandingkan di Android. Kayak misalkan saya di Honor Watch GS Pro ini nggak bisa transfer musik ya dari Huawei Health di iOS. Bisanya di Android katanya. Oke, ini dia warna hijau apa nih? Wilderness Green. Kemudian ini punya ultra thin design, automatic SPO2, dan long battery life. Nggak tahu long battery life-nya berapa hari. Klaimnya belum ada nih di sini. Tapi yang jelas layarnya sudah AMOLED tentu saja. Kan Band 6 juga AMOLED ya. 9,99 mm ultra thin. 1 cm aja kenapa sih? Susah banget. Kemudian long battery life, automatic SPO2 udah. Scientific sleep tracking, continuous heart rate monitoring. Workout mode-nya ada 96 nih, lengkap banget. Fast charging dan water resistant dengan ketahanan 5 ATM ya, itu buat tekanannya. Oke, warna hijaunya udah langsung kelihatan seperti ini, kece. Hijau tua, ini kayak hijau army sih ya. Lebih cocok dibilang hijau army juga sebetulnya boleh. Ada 4 pilihan warna, jadi selain hijau ini ada hitam, pink, dan merah. Yang merah udah sold out, jadi saya beli hijau aja. Nah, strapnya halus, lembut. Buat level harganya, Huawei itu memang tetap menawarkan produk yang build quality-nya bagus, solid, dan tetap lembut ya. Jadi kerasa kalau ini nggak murahan. Ini bakalnya plastik seperti ini dan ada ringnya. Jadi kalau habis dikaitkan bakalnya, nanti kamu masukin ke ringnya. Saya lebih senang kalau yang dimasukin lagi ke lubang, ke dalam, jadi nggak gampang lepas, atau yang kayak strap yang saya beli ini nih. Ada pengait di ujungnya dan dimasukin lagi ke lubangnya seperti itu. Ini reviewnya nanti ya, saya mau bikin naskah dulu karena pemakaian lama, jadi mungkin reviewnya lebih mendalam. Sementara kebanyakan wearable saya cuma unbox dan kupas fitur ya, paling dicoba-coba dikit. Kalau ini kayaknya nggak usah dicoba-coba ya, untuk workout-nya. Saya pernah nyoba dulu Huawei GT2i, Watch GT2i dengan Huawei Band 6, memang tetap lebih cepat Huawei Watch GT2i, ngukur blood oksigennya. Ini tetap lebih lambat karena mungkin sensornya tidak sebesar atau tidak sekuat di watch punya ya, dan itu wajar apalagi harganya kan. Yang keren adalah sudah AMOLED di harga Rp499.000. Kita tinggal pilih Huawei Band series ya. Ternyata nggak spesifik Band 7. Pairing udah langsung muncul dan biasanya nanti ada konfirmasi. Oke. Enak lah, udah biasa pakai Huawei Health. Jadi oke, dia minta buat receive notification juga ya. Oke, ada firmware update 7,76 MB. Kita akan update. Nah, sambil nunggu update, dia receiving, kita lihat dulu apa yang didapat di paket penjualannya. Ada stiker nomor seri, kemudian kartu garansinya. Kartu garansinya Indonesia ada nih, satu baris terpisah di halaman 17. Kita lihat. Garansi ini hanya berlaku di Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan. Jadi kalau yang beli second, nggak dapat garansinya ya. Tapi kan nggak ketahuan juga siapa yang beli ya. Harus dibubuhi stempel toko penjual dan hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Penjual juga kan definisinya sangat luas ya. Saya juga jadi penjual second nanti. Kemudian, ini dia. Daftar service centernya, Bandung masih di BEC, Jakarta di Cempaka Mas sama Roximas, Taman Anggrek, Pondok Indah 2, PIM 2. Banyak, Jakarta mah 4, Surabaya Galaxy Mall, Bali Jalan Teguh Umar, Semarang Tentara Pelajar, Jogja Letjen Suprapto. Yang nggak ada di Banten ke Jakarta kali ya. Jogja ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Tapi memang, Medan satu lagi, Medan di Medan Deli Park Medan Mall ya. Kemudian ini dock charge-nya kayaknya ada yang berbeda deh. Biasanya kayak
plastik yang jadi dudukan buat bandnya nggak sih? Atau emang kayak gini, saya lupa. Yang ini jelas putih warnanya dan punya 2 pin saja. Apakah bisa melekat dengan baik tanpa bantuan magnet atau magnetnya tidak dimunculkan? Wow, di luar dugaan ternyata magnetnya kuat, karena mungkin bebannya ringan juga ya si band ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada Quick Start Guide yang mana nggak usah dibaca, karena udah pasti aplikasinya Huawei Health. Download saja di App Store, Play Store, atau di App Gallery ya. Ya udah selesai software update-nya, lumayan lama juga tadi pindahin data dari iPhone ke sini ya, buat software update 7 MB. Dan barusan saya udah sempat turun ke bawah ngambil paket. Jadi kelihatan ada 77 langkah di situ dan heart rate-nya segini tergolong rendah sih, 87. Karena saya rasain ngos-ngosan habis naik tangga barusan ya. Oke, kita lihat langsung aja buat penampakannya di tangan seperti ini. Ini warna hijau. Kemudian kita lihat menu ya. Ini adalah watch face-nya. Ditutup, mati. Bagus, udah kayak smartwatch mahal. Kemudian di swipe dari, oh iya bentar. Udah update tuh, heart rate-nya 114 sekarang. Saya masih ngos-ngosan. Kita lihat untuk menunya sekarang, user interaction-nya. Swipe dari atas ke bawah, ada control center atau toggle seperti ini. Bisa set alarm, mantap dari sini. Kemudian ada screen on. Nah ini perlu nih buat video unboxing kayak gini. Ada do not disturb dan ada find phone. Oke. Udah muncul ya, udah bunyi ya di iPhone saya. Buat back, swipe dari kiri ya. Cuma ini rada sempit memang karena namanya juga band. Untuk ukuran smart band sih layarnya besar segini, tapi tetap nggak bisa dibandingkan sama watch ya, yang pastinya lebih besar. Swipe dari bawah ke atas, oh ada notif dari istri saya, lagi siap-siap pulang. Kemudian swipe dari kiri ke kanan, ini ke quick card atau quick menunya ya. Tuh udah berdiri 1 kali, belum exercise dan udah 77 langkah. Pesananmu sudah sampai. Iya, barusan kan saya turun ngambil paket. Kira-kira kayak gitu kalau terima notif ya. Lumayan, buat band sih gede banget layarnya. Banyak muat teks barusan walaupun terpotong-potong karena lebarnya ya dibatasi. Namanya juga band kan, tidak bisa lebar-lebar banget. Kemudian kita masuk ke quick card-nya. Swipe ke kiri ada heart rate. Swipe lagi ada SpO2. Mau measure sekarang boleh. Kita coba hitung berapa detik kira-kira. Dari 14 barusan ya, saya coba hitung di layar. Oh, udah langsung muncul. 87. Oh, heart rate 87. Udah 10 detik berlalu. Hey, kira-kira 15 detik ya, udah muncul ya. 15 sampai 17 detik, 98% katanya. Cepat nih sekarang. Kemudian sudah muncul juga weather-nya. Dan ini rekap aktivitasnya ya. Kita akan lihat dulu watch face-nya sekarang. Tekan dan tahan. Ada berapa yang dibawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Banyak banget buat ukuran sebuah smart band ya. Dan ini uniknya adalah, meskipun ini smart band, kamu bisa custom info atau metrik apa saja yang ingin ditampilkan di watch face-nya. Itu mantap banget sih. Huawei memang kalau wearables nggak ada lawan kayaknya di harga segini ya. Lawan Amazfit masih rada kalah sih soal fitur dan spek, tapi aplikasi Zepp-nya sekali lagi enak banget buat masalah health-nya ya. Sekarang kita masuk ke menu lengkapnya. Sepertinya tekan. Iya betul, tekan. Kalau tekan dan tahan, oh muncul pilihan menu power ya, restart atau power off. Jadi tidak ada shortcut buat masuk ke workout mode-nya. Karena tombolnya cuma satu kan, di kanan itu. Ada workout record, jadi ada historinya ya. Per sesi latihan, nggak langsung masuk ke rekap semuanya. Bagus. Dan kita lihat workout mode-nya, katanya 96. Outdoor run, indoor run. Tapi ini nggak punya GPS ya, jadi outdoor run pasti ngandelin jumlah kaki doang, jumlah langkah doang. Atau kalau mau ada tracking map-nya, ada lintasannya, harus pakai aplikasi Huawei Health-nya. Indoor run, outdoor walk, outdoor cycle, full swim, jump rope, elliptical, rower, other. Nah, other ini suka saya pakai kalau lagi main Ring Fit. Widget, oh bisa diatur juga urutannya dan dihapus yang nggak perlu nih. Mantap, customizable dari si smart band-nya sendiri. Kemudian kita lihat lagi menunya. Setelah record ada status, kemudian heart rate, SpO2, activity record,
Kemudian sleep monitoring, stress levelnya bisa diukur juga ya. Kalau di Honor Watch GS Pro tadi 46, di sini belum muncul. Kemudian ada breathing exercise, notification, weather, stopwatch, timer, alarm. Alarm bisa ditambahkan langsung dari sini. Flashlight, biar layarnya nyala terus putih. Find phone udah. Dan terakhir ada setting, display, vibration, do not disturb, pin. Oh, bisa pakai pin juga nih kalau kamu mau ya. Kalau saya sih males, nanti ribet pakainya. Workout setting, ini bisa auto detect workout juga ya. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba lari, dia bisa tahu dan dimulai pengukurannya khusus. System and update, restart, power up, power off, disconnect, dan reset. Nah, ini juga salah satu kelebihannya dari wearables Huawei. Kalau pengen pindah handphone, dia nggak usah reset datanya dulu. Cukup disconnect. Habis itu pairing di handphone baru ya. Kalau Samsung Galaxy Watch mau pindah handphone tuh harus reset dulu si smartwatch-nya. Itu salah satu kelebihan Huawei berarti nih. Kemudian kita lihat lagi di setting yang belum dibahas adalah display. Watch face always on. Ada always on display-nya cuy. Non striking ini yang analog. Energy yang digital. Ini digital lagi. Burning flame. Time filter. Always on display-nya aja ada 3, 4, 5 cuy. 6. Bentar. 6. Ya, kalau pakai always on display, raise to wake-nya mati. Dan pasti baterainya lebih boros katanya. Saya sendiri nggak suka pakai always on display di smartwatch karena kalau diangkat, nyala itu udah cukup banget. Kan nggak pernah ditaruh di meja buat lihat jam juga. Kecuali memang kebutuhannya seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi di setting display ini. Watch face tadi udah, favorit. Mantap pisan. Menu yang tadi digeser ke pinggir bisa diatur juga urutannya di sini. Bisa ditambahkan, bisa dikurangi, dan bisa diatur urutannya ya. Tapi memang tidak terlalu banyak, termasuk tidak ada music player ya. Music control nggak ada di sini ya. Ternyata tidak ada. Oke. Brightness setting. Brightness levelnya bisa berapa ini? 5, dan ini di 3. Kayaknya 2 cukup buat video mah. Tadi rada terlalu terang ya. Kemudian reduce brightness at night. Tapi kayaknya night-nya itu dilihat dari jam ya, bukan dari dia punya sensor ambience. Kayaknya nggak ada. Tap to wake screen. Oke, ada juga. This will reduce battery life juga. Jadi si layarnya ngedetect ada sentuhan atau tidak ya ketika mati. Ternyata ngurangin baterai juga lebih cepat. Jadi nggak perlulah, kita cukup raise to wake aja. Dan di advance ini ada auto sleep. Bisa di set juga, sama kayak di Honor Watch 10, 15, dan 20. Atau auto. Dan screen time on-nya bisa di set juga ya. Kalau yang kayak gini, dipaksa nyala terus 5 menit atau berapa menit bisa. Nih yang tadi ini. Sip. Ini bisa di setting juga. Oh, masuk ke setting dari sini juga bisa. Ini ada watch face khusus buat Band 7, tapi harganya lumayan, 27.500, 35.000. Ini yang murah 3.000. Yang kayak Tetris, yang kayak LCD itu 3.000. Bagus-bagus ya asli ya watch face-nya ya. Cuma memang banyak yang berbayar juga. Kalau mau cari yang free, watch face-nya biasanya cari di yang official. Kalau enggak, kamu nih ada nih yang free nih, morning, bright, corner, streamer. Yang official banyak yang free ya. Kalau yang lain itu kebanyakan berbayar. Box, Simple Man, Dog, Legend, Honor X. Nih, baru nih banyak yang free-nya nih. Kalau di yang official. Kemudian sisanya menunya bakal sama persis dengan apa yang akan saya bahas di Huawei Watch, Honor Watch GS Pro ya. Jadi di aplikasi Huawei Health-nya kita nggak usah bahas lah menunya. Karena udah sering banget kayaknya bahas Huawei Health. Belum ada banyak perubahan juga. Masih enak digunakan. Update-nya masih sering nih kalau Huawei. Kalau Honor tidak terlalu sering ya. Tapi, udah ada update lagi tuh. Ya sudahlah. Kita tutup videonya karena mau diupdate lagi Smart Band-nya. Yang penting sudah bahas Smart Band terbaru Huawei. Yang saya rasa ini akan dengan mudah laris terjual. Kalau kamu mau subscribe sekarang, subscribe, nyalakan loncengnya karena abis ini saya mau ngerjain reviewnya Honor Watch GS Pro. Saya kasih bocoran dikit, ini baterainya badak banget asli. Kalau kamu tertarik sama ini,
Mau saya taruh linknya di deskripsi juga? Oke lah, boleh ya. Ya gitu aja berarti ya video kali ini. Terima kasih udah menyimak video yang panjang ini. Sorry kalau nggak ada pembahasan untuk exercise-nya, untuk masalah pengukuran heart rate, kalori, dan lain-lainnya. Karena ya, saya rasa algoritmanya sama lah, sama-sama punya Huawei kok. Ya, nanti aja di video review Honor Watch YS Pro. Gitu aja, oke? Dari tadi udah gitu aja, tapi nggak tutup-tutup, karena saya senang bahasnya. 499.000, ya udahlah, recommended lah. Oke, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.